sambil berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa, kita tunduk kepala. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada di sini Tuhan. Kami rindu mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu sebab Kau layak dipuji, disembah. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, memuji, menyembah Tuhan. Hampir ya tahta Tuhan dengan hati yang rindu untuk memuji, meninggikan Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Kau
kebaikan-Mu. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Ajar kami erat melekat dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Betapa ku merindukan. Jemaat naikkan pujian ini, katakan sebab kasih setiamu. Lebih dari hidup ya Tuhan, lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Jiwa kami mau melekat dengan-Mu, bersama-Mu selalu Tuhan. Amin. Betapa ku merindukan. Lagi katakan sebab kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Haleluya. Semuanya bersama-sama kita katakan sebab kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu. Lebih dari apapun ya Tuhan, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Sekali lagi bersama katakan sebab kasih setiamu. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Kami mau terus dekat dengan Engkau ya Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Yes, amen. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa kami rindu Engkau Tuhan. Amin. Merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan wajah-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu tak pernah habis-habisnya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan hadirat-Mu selalu memenuhi setiap hidup kami, memenuhi hati kami Tuhan. Lawatan-Mu atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sungguh kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati saat-saat kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kau hadir di sini, Kau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Melawat setiap hati kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Bolehkah perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama?
setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Mari yang bersuka cita katakan, amin. Haleluya saudara. Saudara percaya bahwa hidup kita dalam genggamannya Tuhan saudara. Yang percaya boleh angkat tanganmu. Yang percaya boleh katakan, wuh. Karena itu firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin saudara. Yang mau bersyukur katakan amin. Haleluya, come on. Kita nyanyikan bahwa hari ini Tuhan jadikan adalah hari yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Katakan saudara. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan saudara. Walau tubuhku dirembukan,
kekuatan kita. Naikkan pujianmu saudara. Yuk sama-sama sing ya. Naikkan pujian ini. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on, bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari tepuk tangan saudara. Woo! Come on, nyanyikan akan kupikul salib. Come on. Akan kupikul salib. Cukup, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on, sekali lagi katakan. Akan kupikul salib. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Come on, sing it one more time. Oh, oh, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. Come on, sing it one more time. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Saudara katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Angkat dua tanganmu, katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Karena dia adalah Raja yang maha besar saudara. Karena hari ini kita akan nyanyikan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan nyanyikan kebesaran Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Dan kebaikannya nyata buat saudara dan saya. Woo! Come on! Kau bekerja di tempat ini hari ini Tuhan. Come on! Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Nyatakan saudara. Tuhan Raja Maha Besar.
Boleh lihat kanan kirimu, kasih senyuman terbaikmu. Boleh tos katakan, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Saudara persilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan Allah yang besar. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, kami tahu kami hidup bukan karena kuat dan gagah kami. Kami perlu pertolongan Tuhan untuk kami boleh menjalani hidup kami. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Kami mau terus menjadi bejananya Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
sekali lagi katakan. Ini kerinduan hati anak-anak. Yes. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai. Mari sama-sama saya udah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak terima kasih pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan boleh ada di dalam tengah-tengah hadirat-Mu. Itu karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih. Pagi hari ini sembuhkanlah kami yang sakit Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan dan mukjizat-Mu. Kami tetap percaya. Tidak ada yang lebih hebat daripada Yesus kami. Masalah kami, pergumulan kami, tantangan kehidupan kami. Itu semua biasa. Tetapi Engkau luar biasa Tuhan. You are the living God. Kau Tuhan yang hidup, kami tidak sedang menyembah Tuhan yang mati. Engkaulah Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami juga menyembah Bapa yang sama. Menyembah Kristus yang sama. Dan terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini buka hati kami, urapi hati kami, telinga kami. Di waktu yang Kau berikan ini biar kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Karena ketika kebenaran itu ada di dalam hati kami akan benar-benar dimerdekakan oleh-Mu Tuhan. Berikan kami hati seperti-Mu, hati yang mau bukan hanya mendengar firman, belajar firman, merenungkan firman, menyampaikan firman, tetapi juga mau menjadi pelaku firman. Sehingga orang di sekitar kami di luar sana melihat Kristus nyata lewat hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, we need you more. Father, urapi kami. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya beberapa waktu ini mau berdoa buat setiap wanita di tempat ini. Apabila kamu datang dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan angkat tangan kirimu ke atas, tanda kau bergantung penuh kepada surga. Gak usah malu wanita, karena Tuhan peduli. Tuhan ingin angkat sakitmu. Tuhan ingin sembuhkan kau. Tuhan, aku berdoa bagi setiap wanita yang sakit. Hari ini kami percaya oleh bilur darah Yesus kami yang sakit sudah disembuhkan.
Engkau menyembuhkan segala kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami. Kami keluar dari rumahmu, kami bawa mukjizat. Kami bawa kesembuhan dan sakit itu tidak ada lagi di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sembuh, kami sudah sehat. Dan kami akan bersaksi, yang sembuhkan sakit kami adalah Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Mari jemaat BSD berikan tepuk tangan yang jauh lebih dahsyat bagi Tuhan. Lebih keren lagi bagi Tuhan tepuk tangannya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang suatu tema perihal belajar memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya nggak akan khotbah tentang uang Bapak Ibu Saudara, don't underestimate me. Tapi ini mencakup keseluruhan dari kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya mau belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita belajar untuk memberi persembahan terbaik untuk Tuhan, it's not always talking about our money. Enggak selalu bicara tentang uang dan uang. Saya izin Bapak Ibu ya, kalau saya khotbah jalan kanan jalan kiri. Dan Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan itu fokusnya harus 3 Bapak Ibu. Yang pertama, gereja Tuhan itu harus fokus memberitakan pribadi Tuhan. Yang pertama, kita punya Bapa yang baik di surga. Amin. Gereja itu harus menyampaikan pribadi Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kesetiaan. Yang kedua, gereja harus menyampaikan pribadi Yesus Kristus. By the way, saya lupa pemain keyboardnya dong, tolong. Boleh ya? Ya risikonya kalau ngundang saya ya begitu, pemain keyboardnya. Yang kedua, gereja harus bicara tentang apa Bapak Ibu? Yesus, pribadi Yesus. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang bertanggung jawab, Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia Tuhan yang selalu mendengar doa saudara dan juga doa saya. Katakan amin. Amin. Dan yang ketiga, melalui memperkenalkan pribadi Tuhan, jangan lupa kekristenan juga berbicara tentang pribadi yang ketiga, namanya Roh Kudus. Gereja tuh harus menyampaikan pribadi Roh Kudus Bapak Ibu, yang melindungi saudara dan saya untuk tetap setia sampai hari ini. Hari Minggu mau pergi ke gereja itu bukan karena kesalehan saudara dan saya, bukan. Yang bangunin kita pagi-pagi, bangun lewat hati nurani kita, itu Roh Kudus saudara. Yang membuat saudara mau melayani setia di tempat ini tuh bukan karena spirit submission saudara, tapi karena Roh Kudus. Serius Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang membuat Pak Pendeta Sam ada di sini. Roh Kudus itu yang tanam kita. Jadi gereja itu yang pertama fokusnya harus berbicara tentang pribadi itu Tuhan. Lalu yang kedua, fokus gereja harus berbicara tentang firman. Kebenaran firman. Katakan amin. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu tuh firman harus diberitakan. Sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, fokus gereja adalah saudara dan saya, jiwa-jiwa. Kalau gereja sampai always talking about duit lagi, there is something wrong di dalam gereja tersebut. Saya puji Tuhan pernah dipercayakan Tuhan menjadi gembala sidang 5 tahun saja saudara. Hari ini menjadi pendeta pembina. Yang membina gembala dan pendeta-pendeta. Saya bilang ini juga ke gereja di mana saya tertanam. Kalau gereja kita udah ngomongnya apa-apa uang. Berarti kita sudah keluar Bapak Ibu Saudara dari the core of church. Ya minggu pertama kita harus kembalikan perpuluhan. Kita gak datang minggu pertama, minggu kedua tetap balikin. Karena perpuluhan itu miliknya Tuhan. Tapi gak usah jemaat disinggung-singgung terus Bapak Ibu. Wah kalau gak kembaliin, wah gak diberkatin. Ngapain? Roh Kudus itulah yang akan mendewasakan kita. Semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan.
Amin saudara. Kekayaan saudara, jabatan saudara, popularitas saudara, toko saudara. Sorry nih ya, maaf ya. Ada banyak orang sombong rohani di hadapan Tuhan. Ini kalau bukan karena saya, bisnis ini gak akan maju. Memang ada bagian kita, memang ada part kita yang membangun bisnis. Pertanyaannya, kalau the invisible hand itu gak bergerak, tangan yang tak terlihat itu gak bergerak, kira-kira ada gak yang mau invest di bisnis kita? Kira-kira? Gak ada. Kalau sampai ada orang, Aliong, gue mau dong beli produk lo, 200 specs ya. Itu karena Roh Kudus saudara. Roh Kudus itu bisa gerakan bukan hanya hati anak Tuhan, tapi orang-orang yang di luar Yesus, dia juga bisa gerakin. Makanya saya mau share ini Bapak Ibu, betapa penting kita belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk siapa Bapak Ibu? Belum semua, untuk siapa? Saya berdoa nanti di atas jiwa-jiwa Tuhan kirimkan. Untuk Tuhan saudara harus bisa memberi yang terbaik. Saudara, saya bersyukur punya teman-teman orang-orang yang oke lah, fame, berkelimpahan. Sekarang ada banyak anak Tuhan nih oknum ya saudara, ada banyak orang Kristen oknum. Kalau giliran ngajak makan, entertain, nyambut tamu, itu kalau makan bisa berjuta-juta Bapak Ibu. Tapi kalau ngasih Tuhan, aduh. Buat nongkrong sampai jam 2 pagi. Yang enak-enak, yang enak-enak. Yang asik. Tapi kalau buat ke gereja, ngantuk capek. Ntar aja jam 9. Lepas jam 9. Gereja lain aja ada yang jam 4 sore. Hujan, jeder. Aduh kayaknya enak tarik selimut lagi. Tapi doanya minta diberkati. Berkati mintanya yang terbaik lagi dari Tuhan. Betul gak? Di BSD gak ada. Di Mozambik banyak. Mozambik Church. Jemaatnya begitu. Ayo kita baca firman. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, saya garis bawahi. Ia melihat apa Bapak Ibu? Ayo dong, jangan diam dong. Ia melihat apa? Yang belakang. Pokoknya sampai jam 12 kita begini terus. Biarin sesi 2 ngumpul jadi satu. Masih khotbah yang sama. Gak ada pujian penyembahan. 3, 2, iya. Ia melihat. Colek kanan kirinya. Hati-hati dilihat Yesus loh. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan apa Bapak Ibu? Ke dalam peti persembahan. And so the rich man. Jadi yang pertama, hati-hati yang kalau ke gereja pakai cincin-cincin berlian, jam-jam tangan Rolex, bannya LV, bannya merek V, bukan Versace tapi Verona ya. Fanbase-nya Vester Verona itu. Saya tinggal lihat ya dari ban pinggang. Oh ini fans gue nih. Yesus lihat. Klik nomor 2. Ia melihat juga apa Bapak Ibu? Seorang. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, good news-nya adalah baik itu persembahan orang kaya, mau persembahan orang miskin, dua-duanya dilihat oleh. Jadi hati-hati dalam memberi persembahan. Karena matanya melihat apa yang kamu beri. Including me. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 3. Yang pertama sama-sama katakan dengan saya. Yesus melihat apa yang saya berikan. Nah, lebih kabar baiknya dia bukan hanya melihat. Di ayat ini saya diajarkan, saya bukan hanya melihat setiap persembahan anak-anakku, tapi aku juga akan menilainya. Lihat Bapak Ibu. Lalu berkata, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada including the rich man. Amin. Kalau kita balik ayat ke atas. Jadi Yesus bukan hanya melihat persembahan seluruh pelayan Tuhan. Dia akan nilai. Makanya jangan asal-asalan waktu melayani Tuhan. You dinilai Tuhan. Walaupun maaf nih Pak Gembala lupa ngasih, terima kasih ya pemain keyboard hari ini kamu udah melayani. It's okay. But your Father in heaven, dia nilai kamu. Dia akan perhitungan sama kamu. Manusia bisa lewat, manusia bisa lupa, tapi Tuhanmu dan Tuhanku gak akan berhutang. Tepuk tangan bagi dia. Saya masuk sini, saya nangis sampai situ. Saya langsung ambil tisu. Bibir saya bergetar, hati saya langsung ngomong, Tuhan, seluruh hidup saya sudah saya kasih buat Tuhan. Ada suara kecil Bapak Ibu di hidup saya. Aku akan bersama kamu. Jadi apapun yang saudara lakukan, bangun pagi. Siapa di sini yang sudah sarapan? Siapa di sini yang belum? Tuhan lihat, baik yang udah sarapan, yang belum sarapan. Karena kalian ngutamain Tuhan pergi ke sini. Besok-besok kalau ada apa-apa di hidup saudara, Tuhan akan tolong segera. 4. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dari sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajar kita bahwa semua persembahan yang saudara kasih, mau 1.000, mau 2.000, mau 100 juta, mau 1 miliar, Tuhan lihat dan Tuhan nilai. Dan maaf Bapak Ibu Saudara, penilaian dari pemimpin gereja di tempat ini hanya sekedar penilaian. Tapi kalau Tuhan yang nilai, bukan hanya Tuhan nilai, tapi ada reward di sana. Halo? Halo Bapak Ibu. Contoh misalkan ada jemaat, Pak Gembala saya mau nabur di sini 1 miliar. Puji Tuhan, amin, haleluya. Pak Gembala paling, ya amin ya Tuhan berkati ya. That's it. Tapi kalau sama Tuhan, waktu saudara nabur di sini 1.000, 100.000, 200.000, 400.000, dimanapun saudara nabur, dimanapun saudara beri persembahan, sampai anak cucumu Tuhan gak akan lupakan. Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau nyanyi lagu ini dong. Ya terutama di dalam hidup ini meninggikan. Ada 2 hal penting Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan dalam kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama adalah nilai kepantasan. Silakan boleh diklik multimedia biar jemaat bisa mengikuti. Yang pertama itu nilai kepantasan Bapak Ibu Saudara. Dalam Bapak Ibu Saudara memberi kepada Tuhan, yang pertama itu tentang hati. Maaf, saya koreksi. 2 hal penting multimedianya. Nah, yang pertama bicara tentang hati. Sama-sama katakan dengan saya, hati. Colek kanan kirinya, tentang hatimu. Amin. Waktu saudara ingin memberi persembahan buat Tuhan, apa sih persembahan terbaik buat Tuhan? Hidup kita, hati kita, talenta kita, kekayaan kita. Harus dimulai dari hati. Hatinya harus tulus, hatinya harus rela, hatinya harus ikhlas, dan motivasinya harus benar. Waktu saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, motivasinya harus benar. Waktu saudara ingin melayani Tuhan, motivasinya harus benar. Harus ikhlas. Kalau satu hari nanti saudara tidak dihargai, tidak dipuji, saudara sudah memerisaikan diri saudara sendiri. Memang saya melayani di tempat ini rela, tulus, ikhlas. Diberkati nggak diberkati, Tuhan jadi bagian milikku. Amin Bapak Ibu. Kalau enggak, saudara akan feel disappointed, saudara akan kecewa. Waktu saudara ingin menabur secara uang, pastikan hati saudara benar.
Nggak seperti orang lagi main judi online. Naruh 1.000 dapat 100 juta. Bisa aja Tuhan buat kayak begitu. Tapi saudara nanti terjebak dengan suasana si jahat. Jangan saudara. Beri dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara mau bantu orang, kalau saudara mau nabur ke orang lain, hatinya harus benar, bukan ingin dilihat. Amin Bapak Ibu. Nah hari-hari ini tuh ada banyak contoh yang tidak baik. Kalau memberi ingin, it is I gitu. Ini saya. Jangan saudara, orang yang kayak gitu udah dapat upahnya sendiri. Tapi waktu saudara memberi, gak ada orang yang tahu, Tuhan akan perhitungkan. Lalu yang kedua dalam saudara memberi yang harus diperhatikan adalah sebuah nilai kepantasan. Sama-sama katakan dengan saya nilai kepantasan. Saudara harus memberi kepada Tuhan itu yang terbaik. Katakan amin. Saudara harus beri Tuhan tuh sebuah nilai yang layak. Sebuah nilai yang jauh di atas rata-rata. Jangan yang sisa-sisa Bapak Ibu kalau kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita ada acara Sincia ya. Betul. Orang yang dewasa dalam tradisi etnis Chinese itu kalau beri angpau itu gak mungkin uang lecek-lecek Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Terserah nominalnya berapa. Ada yang 2.000, 5.000, ada yang 10 juta, ada yang terserah. Saya gak bicara nominal. Saya bicara fisik uang itu lecek atau rapi atau bagus atau kumel Bapak Ibu. Biasa yang di dalam angpau. Uang bagus. Kenapa? Karena ada nilai kepantasan di sana. Betul gak Bapak Ibu? Saudara ini para pengusaha. Kalau janjian sama partner bisnis. Di kaki 5, di hotel bintang 5 atau di restoran mewah. Para pengusaha yang biasa bisnis. Ketemuannya. Pak Budi telepon, Pak Ferro. Kita ketemunya di Bawah Pohon Rindang aja ya, makan otak-otak batagor di situ ya. Besok saya blok nomor dia. Ini pengusaha model apa nih, pengusaha kampung? Bener gak Bapak Ibu? Kenapa saya blok? Karena tidak ada nilai kepantasan. Siapa di sini yang punya orang tua? Siapa di sini yatim piatu kayak saya? Saya angkat tangan, kagak ada angkat tangan loh Bapak Ibu. Kenapa tangannya sakit ya? Kebetulan saya pendeta kesembuhan, saya doain sini. Siapa di sini yang punya orang tua? Bapak Ibu, kalau saudara kasih orang tua beliin baju di mall, yang robek atau yang bagus? Tergantung anaknya Pak, kalau anaknya durhaka pasti yang robek. Udah gak usah ketawa Bapak Ibu, sadar aja. Pasti yang bagus. Yang sudah menikah angkat tangan. Kalau ada di etnis Chinese ada yang namanya sangjitan sebelum nikah. Betul kan? Itu sangjitannya yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Berani kamu jelek. Bapaknya kan ngomong, kamu gak usah kawin sama anak saya. Kamu kawin sama monyet hutan aja. Betul gak Bapak Ibu? Pasti. Kenapa? Selalu ada nilai kepantasan. Satu kali saya ditegur sama istri saya. Ditegur Tuhan lewat istri saya. Saya khotbah biasa aja. Tuhan ngomong lewat mulut istri saya. Aduh, cewek perempuan aja gak ada Tuhan, mulutnya aja udah pedes saudara. Amin bapak-bapak. Kayaknya tersiksa amin itu. Wanita tanpa disertai Tuhan mulutnya aja udah pedes saudara. Memang udah dari sananya. Udah tajam, setajam silet. Apalagi disertai Tuhan. Satu kali saya syuting program Bapak Ibu buat di TV. Kalau ngasih Tuhan jangan asal-asalan. Itu kayak ada yang tampar saya. Pak! Gimana sih kamu kan lagi melayani Tuhan yang hidup. Masa begitu pakaiannya? Ya habis bagaimana? Ya gak mesti mewah tapi sopan dong. Merepet Bapak Ibu. Kayak saya habis ketahuan selingkuh, dia merepet aja gitu. Tapi di situ saya merenung, oh ternyata ada sebuah nilai kepantasan. Pelayan-pelayan Tuhan, ada sebuah nilai kepantasan. Ibadah jam 9, jam 8 saya udah di bawah tadi. Kalau sekarang kan enggak, ibadah jam 9, ntar aja lah.
8, 9 kurang 15 kita baru naik. Ngapain sih cuman mau dilihat sama pendeta sama gembala, ngapain? Kita dipanggil Tuhan melayani bukan melayani gembala. Kita melayani Tuhan melayani gembala agung kita. Koordinatornya gembala, betul gak Pak Pendeta? Give the best, your offering for our Lord. Yang terbaik, ada nilai kepantasan. Dari situ saya mulai bertobat Bapak Ibu. Saya mulai perhatiin sepatu, celana, semua. Bibir merah, enggak ya. Nah saudara, 20 menit terakhir saya akan masuk 4 poin Bapak Ibu Saudara. Ada 4 persembahan terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama kita mulai dari hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya mau belajar untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Bapa aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, persembahan yang pertama yang harus jemaat Tuhan berikan kepada Tuhan, the best offering is our life. Hidup saudara dan saya harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Oh Pak berarti saya harus jadi pendeta, harus jadi gembala. Kalau memang itu Tuhan panggil engkau, lakukan. Tapi kalau saudara dipanggil Tuhan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang apoteker, sebagai seorang artis, sebagai seorang selebriti, sebagai seorang hakim, give the best. Berikan hidupmu penuh buat Tuhan karena Tuhan ingin pakai kamu di sana. Kalau Tuhan panggil kamu sebagai pengusaha, yakinlah bersama Tuhan kamu pasti sukses. Amin. Kasih yang terbaik, jangan jadi pengusaha yang sama seperti kebanyakan pengusaha. Jadilah polisi yang terbaik, jangan sama seperti polisi kebanyakan. Kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, berikan hidup saudara yang baik, bahkan jauh lebih terbaik buat Tuhan. Saudara saya gak punya cita-cita jadi pendeta. 21 tahun yang lalu itu baru saya putuskan. Dari tampang potongannya udahlah sudah pernah cerita ya. Saya ini cita-citanya menjadi cover boy. Cover boy. Foto model di depan majalah. Tanya aja Bugem dah. Bosan deh tuh ngeliat muka saya yang begini, begitu, begini kalau foto. Maklum Bugem model gak jadi. Model diculik Tuhan ya beginilah. Ya kan udah bapak-bapak badan udah sedikit hancur ya Bapak Ibu ya. Tapi lagi mau dibenahin. Tuhan interupsi saya di tengah-tengah saudara. Papa mama saya mau saya menjadi orang sukses menurut kacamata mereka. Tapi Tuhan mau saya untuk melayani dia. Saya mau jadi foto model terkenal sampai Prancis, sampai di seluruh dunia gitu, di cover majalah gitu kan ada tuh. Papa mama saya enggak, kamu harus jadi ini, jadi PNS, jadi begini. Saya mau begini, enggak saya mau jadi begini. Tiba-tiba ada yang interupsi saya di tengah. Berikan hidupmu sepenuhnya buat aku. Nah loh, setiap kali ke gereja ada pendeta nubuatin saya. Tuhan akan pakai kamu, Tuhan. Wah saya bilang pendeta gila. Saya enggak mau. Puyau. Saya mau jadi selebriti, gak mau saya jadi pendeta. Akhirnya saya menyerah dan saya serahkan hidup saya penuh buat Tuhan. Saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang the best buat Tuhan. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan jadi dokter, jadilah dokter yang the best. Berikan hidupmu penuh Tuhan. Jabatan dokter ini, jabatan tentara ini datang dari Tuhan. Saya mau kasih yang terbaik. Bapak Ibu, tempat yang paling disayangkan adalah tempat pemakaman, kuburan. Di sana ada banyak talenta, banyak karunia yang dahsyat yang tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya sia-sia. Saya juga nyesel kenapa enggak saya dari remaja melayani Tuhan. Kenapa pas saya dari udah muda gitu. Tapi kata Tuhan enggak ada yang nyesel. Bersama dengan aku kamu bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan tunggu, maaf ya, jangan tunggu begini dulu.
baru kasih Tuhan. Nggak ada yang terlambat dalam Tuhan, tapi harganya kemahalan. Jangan tunggu bangkrut dulu, jangan tunggu hancur dulu, jangan tunggu rumah tangganya gugat-gugatan cerai dulu. Baru Tuhan, inilah hidupku, pakailah hidupku. Benar gak ada yang terlambat. Tapi harganya kemahalan. Kalau kita bisa bayar early bird, kenapa kita harus bayar di belakangan? Lebih mulai bayar di depan atau di belakang Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu Saudara ini Planet Shaker kan lagi datang nih ke Indonesia. Pembeli tiket pertama harga kan beda sama yang pertengahan sama yang akhir kan? Kalau saudara pernah nonton konser, kayaknya wajah-wajahnya nonton wayang golek doang deh. Beda saudara, harganya itu beda. Bayar dari sekarang, kalau saudara nih dari awal nih, Pak, aku dipanggil Tuhan untuk menjadi bisnismen hebat. Kuliahkan aku di Inggris, kuliah bisnis. Lakukan itu Bapak Ibu, dia mau persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kalau saudara memang hanya dipanggil Tuhan, Pak kayaknya aku memang gak bekerja dia hanya untuk melayani, mengabdikan hidupku untuk Tuhan melalui suami dan anak-anakku. Lakukan yang terbaik, ada Tuhan di sana. Jangan cuma dari tanggal 25 sampai tanggal 5, ibu-ibu baik sama suaminya. Di luar tanggal itu kelihatan aslinya, ganas, buas. Kalau gak bawa duit Pak, tidur sama Ringo. Saudara tuh harus berikan hidup saudara sepenuhnya buat Tuhan. Amin. Hidup kita tuh milik Tuhan, bukan milik kita. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Bukan milik kita lagi. Para pelayan-pelayan Tuhan, berikan hidupmu buat Tuhan. Pak, tapi saya gak dibayar di gereja ini. Ya ampun, lupain itu deh. Lupain. Kadang-kadang kalau saya ingat-ingat ya Tuhan, itu biaya hidup putri saya dari mana ya? Uang sekolahnya, uang makannya, uang ini, uang itu, uang jalan-jalannya, liburannya. Kadang-kadang saya gak punya spare uang cukup untuk anak saya. Tapi Tuhan berbisik kecil di hati saya. Karena kamu beri hidupmu buat aku, segala urusanmu jadi bagianku. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Gak usah hitung-hitungan. Di tempat ini kasih yang terbaik. Kasih hidup saudara buat Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, persembahan yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan ya adalah hati kita. Coba baca sama-sama ayatnya Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat 19. 3, 2 ya. Ayo gak bareng-bareng. 3, 2 ya. Jadi rangkaiannya jelas, apa sih yang terbaik yang harus kita berikan sama Tuhan? Yang pertama hidup kita, setelah hidup kita sudah kita berikan. Yang kedua hati kita, hati berbicara free will kita Bapak Ibu. Tuhan itu gak bisa bergerak bebas sama orang-orang yang hatinya penuh dendam. Tuhan itu gak bisa bergerak bebas sama orang-orang yang hatinya hanya penuh dengan kebencian, amarah, emosi, kesombongan, congkak, egois, gampang marah. Susah Tuhan mau kerjasamanya. Makanya Tuhan mau berikan hatimu pada saya biar aku bentuk. Kalau pelayan Tuhan sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar keluar. Emang gereja di sini doang? Gua keluar. Yang salah bukan gerejanya, yang salah hati kita. Katakan amin. Yang salah bukan suamimu, Bu. Yang salah hati kita. My first impression waktu saya ketemu Bapak Gembala di tempat ini. Tahun lalu. Ada suara yang keluar dari mulutnya dia. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Saya kejar dia. Kok bisa Bapak ngomong kayak begitu di tengah-tengah keadaan Bapak yang gak cukup baik-baik saja. Berarti beliau hatinya mau diproses Tuhan. Ada banyak orang Kristen arogan, sombong Bapak Ibu sama Tuhan. Gak bisa dong, harga diri gue diinjak-injak dong, enak aja. Gue gugat dia. Kalau kayak begitu, Yesus 2000 tahun yang lalu mendingan turun dari kayu salib.
Gak usah lu mati, lu gak jadi contoh yang benar. Betul gak? Ternyata Yesus waktu tergantung di atas kayu salib, hatinya pun mau dibentuk sama Bapaknya. Aku mengampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Iya Pak, itu kan Yesus. Gak ada manusia yang kayak begitu. Ada Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian baru. Siapa dia nama, saya lupa. Yang mati ditimbuk batu siapa namanya Pak Pendeta? Stefanus. Baru saya baca tadi pagi. Ditimpukin, bletak, beletuk. Karena hatinya mau dibentuk Roh Kudus, dia bilang begini. Tuhan Yesus, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Aku mengampuni mereka, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Selesai nyawanya. Ada tuh, jadi bukan hanya Tuhan omong doang, tapi ada prototipenya. Halo? Bapak Ibu, dikhianati itu gak enak. Difitnah itu gak enak. Direndahin orang itu gak enak. Harga diri itu maunya gue mau lawan nih, enak aja loh, gue pengen gampar, kalau bisa gue gampar. Itu kan hakikat kita pada intinya kan. Tapi karena Roh Kudus, dia mau bentuk hati kita. Emang Tuhan gak sanggup ngembaliin uang yang saudara udah diciak banyak orang? Sanggup Tuhan. Kenapa kita harus turun tangan? Kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Lu terlalu sombong, gak ada ruang buat saya bekerja dalam pergumulanmu. Halo? Tuhan itu mau bentuk hati saudara dan saya. Kalau saudara tanya, Pak emang Bapak gak pernah dihianatin? Ya bukan dihianatin lagi. Habis Bapak Ibu. Dihabisin. Harga diri saya dihabisin. Pelayanan saya 2 tahun di blok 1 Jakarta Bapak Ibu Saudara. Saya ini pendeta murni. Saya suka curhat Bapak Ibu. Worship leader saudara tuh tadi siapa namanya? Velia Kumase ya. Almarhum papanya itu mentor rohani saya dan saya anak rohaninya dia. Tapi dia gak tahu. Lucu ya. Itulah hubungan laki-laki. Anak dan istri gak perlu tahu. Tapi bukan hubungan gelap. Aku selalu bilang sama almarhum Om Petri, aku panggilnya Om. Dia panggil aku worshipers, dia gak pernah panggil aku pendeta. Karena dari awal saya ketemu beliau ketemu saya dalam pujian penyembahan. Worshipers. Dia bilang, gak apa-apa orang rendahin kamu. Beliau juga tahu saya lagi direndahin orang, saya lagi di blok, saya lagi hancur. Karir saya dihancurin Bapak Ibu. Saya ini pure pendeta, gak kerja kanan kiri. Saya punya anak, saya punya buntut. Tapi di satu ketika Om Petri kirim teks ke saya. Tuhanmu tuh yang kamu layani Tuhan yang hidup. Nangis saya. Waktu saya di jendela, saya kan gak diterima bumi, gak diterima sorga Bapak Ibu. Tinggal di lantai 6. Jadi ngambang Bapak Ibu. Jadi kalau tiba ada gempa saya bilang kayak doa Stefanus, Bapakku serahkan nyawaku ke dalam tangan. Tinggal di apartemen jadi kan tergantung gitu. Tuhan cuma bilang begini, ampuni mereka. Kalau kamu turun tangan, aku akan angkat tangan. Tapi kalau kamu angkat tangan, aku yang bela kamu. Aku adalah Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Do you believe me? Ada suara gitu, saya nangis ngocor. Tapi Tuhan, saya butuh makan gini-gini. Kata Tuhan, shh, just forgive them. Just forgive them. Ampuni dia. Kamu belum ngalami sesakit apa yang aku alami. Kamu baru hati. Aku hati, tubuh, kepercayaan, darah hancur semua. Gak gampang Fer. Tapi selama kamu rendahkan hatimu, turunkan egomu. Rohku, Roh Kudus akan menolong kamu bisa mengampuni orang. Dan hari ini saudara, puji Tuhan kita bisa saling kenal. Coba kalau 2018 saya ngotot. Brengsek itu orang, buat status di sosial media. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang Kristen anak Tuhan, kalau lagi ada masalah direndahin orang, dijelekin orang, dia nulis status di sosial media, maaf ya menurut saya kampungan. Kampungan, kamseupai bahasa Inggrisnya villagesan. Bahasa Inggris apa tuh? Bahasa Inggris kejawen. Yang lagi ngetrend sekarang. Ini ketahuan nih orang-orang TikTok semua nih.
Relakan hati kita untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita persembahkan buat Tuhan? 5 menit terakhir tuh ada waktunya. Yang ketiga adalah harta kita. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. 3, 2, iya. Muliakanlah Tuhan. Saudara bacanya lemes. Tadi pagi saya ngomong sama pendeta Sam, sama Pak Gembal, sama Ibu Gembal. Hari-hari itu jemaat gak peduli sama Tuhan, yang penting cien. Saudara, jangan cari apa yang bisa datang sendiri. Apa yang bisa datang sendiri? Duit. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu saya baca, Tuhan gak pernah suruh kita cari duit. Yang Tuhan suruh kita adalah cari kerajaannya. Lu mau buka toko dari pagi sampai bulan nongol, kalau Tuhan gak berkati, selesai. Walaupun saudara telat buka toko, kalau Tuhan berkenan, hidup saudara akan sama seperti Yusuf. Kemanapun Yusuf pergi, dia selalu berhasil karena Tuhan menyertainya. Baca ulang yang kuat. 3, 2, iya. Muliakanlah Tuhan dengan akan diisi penuh, berlimpah-limpah. Gaji saudara itu datang dari Tuhan. Siapa di sini yang pernah doa sama Tuhan, Tuhan kira-kira tahun depan naik gaji ke jamaah hati bos? Siapa yang pernah doa begitu? Gak ada yang mau ngaku pasti. Terus Tuhan jawab, waktu gajinya udah naik, ngasih buat Tuhan sedikit sekali. Ampun deh. Jangan saudara, jangan kasih Tuhan yang ampas-ampas. Saya ini gara-gara kasih persembahan saya posting, dimaki-maki saya sama 50.000 orang. Komentar, saya pernah posting tuh Bu Gem ya. Nanti jilid 2 ada lagi. 500 juta persembahan saya. Gak usah takut. Saya ini pendeta bukan pengusaha, tapi hati saya pengusaha. Saya mau impartasikan ke saudara. Saudara begini semua kok. Makanya belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya jadi contoh teladan yang baik buat pendeta-pendeta di gereja kami. Saya bilang Tuhan ini uang istri udah, uang anak udah, ini masih ada uang sekian ini, nabung udah. Ini buat apa ya? Kasih buat Tuhan, saya kasih tuh 30 juta, 40 juta, 100 juta, persembahan buat Tuhan. Minggu lalu kita baru buka puasa bersama. Reuni halal bihalal dan buka puasa bersama. Setelah 23 tahun kita gak bertemu teman SMA. Gimana nih kalau akhirnya saya ambil take action. Udah kumpulin 100 orang, nanti akomodasi gue yang tanggung. Duit belum ada. Tapi saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya bilang Tuhan, ini bukan halal bihalal nih. Perajaman nih kalau sampai ini kagak ada berkatnya nih. Jangan takut. Kalau kamu mulai bergerak dari hati, aku gak akan mempermalukan kamu. 100 orang kumpul minggu lalu tanggal 16. Kita halal bihalal, ketemu 23 tahun yang lalu. Uang berapa sih Bapak Ibu? Uang bisa dicari. Silaturahmi kan susah. Kalau udah putus, susah nyambungnya. Betul Bapak Ibu? Saya kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya kasihnya bukan ke gereja loh. Ke orang yang non-Kristus. Untuk halal bihalal dan buka puasa 100 orang. Saya bilang istri saya, sayang, hati saya ditaruh Tuhan untuk nanggung semua pertemuan itu. Gila, duitnya ada di rekening sorga. Ya gak apa-apa asal jangan ambil uang belanja gue aja, aman. Saya masuk kamar, saya bilang Tuhan aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Temen SMA udah nagih, bos DP dulu buat makan. Tenang aman, gak usah DP, masih jauh Belanda gue bilang. Dan akhirnya puji Tuhan tanggal 1 Maret Tuhan kasih saya uangnya, nih Fer, uang buat kamu tanggung 100 orang buka puasa bersama. Orang yang di luar Yesus aja diperhatikan, apalagi saudara. Dan yang terakhir yang harus saudara berikan adalah talenta saudara. Karunia saudara. Jangan cuma jadi jemaat yang anget-angetin bangku gereja. Kalau saudara bisa nyanyi jadi singer di sini, daftar sama Pak Sam. Daftar sama Kalisa tuh.
Boleh nggak saya mengambil bagian dalam melayani? Boleh nggak saya jadi pendoa? Jangan cuman diem aja. Sampai saya nih Bapak Ibu Saudara bilang sama istri saya, sayang boleh nggak sih saya daftar jadi worship leader di gereja-gereja Tuhan? Lu jangan gila. Lu udah pengkhotbah dari 20 tahun yang lalu dan semua gembala tahu lu. Tiba-tiba lu datang, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit. Lu mau matiin pelayanan WL. Gitu saudara. Karena saya punya karunia. Ya akhirnya udah saya buat video aja lah, itu karunia saya tuh Bu. Makanya saya kalau di mana-mana sekarang orang kenal saya, oh pendeta pelakor. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Give the best buat Tuhan, jangan hitung-hitungan. Saudara punya karunia apa? Cuman bisa terima tamu, kasih. Berkhotbah, bilang dulu sama pendeta, jangan langsung naik di sini. Nanti dia telepon security, Pak, ciduk Pak. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Satu kali lagi jemaat Tuhan bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Cinta Yesus. Mari sekali lagi bersama katakan haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Kira la base que le bayar la bayar la bayar. Ina la bayar la bayar la bayar. Ora bala base la bayar la bayar. Ora bala base la bayar. Mari saudara berdoa. Satu kali lagi bersama. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan ini hati kami, Tuhan ini harta yang kami miliki, Tuhan ini talenta yang kami miliki. Semua datang daripada-Mu Tuhan. Hidup kami termasuk ada di dalamnya. Biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. It's not always talking about money. Ini berbicara tentang hidup dan hati kami. Rugilah kami kalau kami kasih hidup dan hati kami hanya untuk dunia. Engkau sudah beri nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Abba. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Bapak, aku berdoa pagi menjelang siang hari ini untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Dan seluruh staf kependeritaan yang ada, seluruh pelayan Tuhan yang ada. Sesuai dengan visi mereka, berkatnya selalu dilimpahkan, terjadilah dan tergenapilah atas gereja ini Tuhan. Buat expand gereja ini Tuhan. Menjadi gereja yang berjalan di atas kebenaran, terang Tuhan yang sejati. Dan berkat yang sama, urapan yang sama itu juga turun atas setiap jemaat-jemaat Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Satu kali lagi aku berdoa, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah. Buat setiap pria-pria di tempat ini, boleh angkat tangannya dua-dua, izinkan saya memberkati para pria. Jika tadi saya sudah berdoa buat para wanita, saya ingin berdoa buat para pria. Bapa, aku berdoa, berkatilah bisnis mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Kau berikan hati seperti hati-Mu Bapa, sehingga mereka mengasihi dan setia terhadap istri, dan mereka dapat menjadi teladan atas anak-anak mereka. Apa saja yang mereka kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Hidup mereka sama dibuat seperti Yusuf. Apa saja yang mereka kerjakan, selama Tuhan menyertai mereka, mereka berhasil. Even though di tengah-tengah krisis ekonomi Indonesia ini, mereka tidak akan mengalami dampaknya Tuhan. Mereka tidak akan mengalami dampaknya. Justru sebaliknya, mereka diberkati, mereka kuat, mereka berkemenangan, mereka berkelimpahan, mereka dipromosikan oleh Tuhan. Mereka tidak perlu mempromosikan diri karena tangan Tuhan sendiri akan mengangkat mereka. Berkati satu kali lagi usaha, pekerjaan, bisnis, karir mereka Tuhan. Angkat setinggi-tingginya karena itu janji-Mu. Dan Engkau juga akan ikut bangga dan tersenyum ketika mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang melayani-Mu di pagi hari menjelang siang hari ini. Engkau tidak akan tinggal diam. Bukannya hari ini Engkau berkati kami, sampai anak cucu kami pun Engkau akan mengingat apa yang sudah kami kerjakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang diberkati hari ini? Amin. Haleluya. Kami menyambut apakah ada jemaat baru yang baru datang hari ini? Ada satu, Bapak. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jika Bapak belum ada tempat beribadah yang tetap, kami undang untuk boleh beribadah bersama BSD Church setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat taburan firman Tuhan yang sudah diberikan buat dari hamba-Mu Pastor Verona. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, Tuhan semakin hari semakin heran Tuhan pakai. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, Tuhan yang senantiasa menyertainya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik melalui harta kami. Bukan untuk sesuatu yang transaksional dengan Tuhan. Tapi karena ini bukti cinta kami kepada Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu 6 April 2025. Ibadah raya akan dilayani oleh pembicara kami, Pastor Lydia Sukandi. Setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan sekolah minggu. Care and Grow Community ditiadakan selama libur Idul Fitri. Tidak ada kegiatan Children of Blessing atau CHOBI pada Minggu 6 April 2025. CHOBI akan kembali diadakan pada hari Minggu 13 April 2025. Kegiatan Morning Worship masih diliburkan dalam suasana libur Idul Fitri. Kegiatan Menara Doa juga masih diliburkan dalam suasana libur Idul Fitri. Masih dibuka pendaftaran untuk baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025. Baptisan air akan diselenggarakan setelah ibadah kedua. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu 6 April 2025. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, dan pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar.
masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin melayani sebagai usher, pendoa, guru sekolah minggu, pemusik sekolah minggu, multimedia, dan juga singer. Anda dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. BSD Church Holy Land masih membuka pendaftaran untuk Anda yang tergerak mengikuti ziarah rohani bersama BSD Church ke Israel dan sekitarnya. Khusus untuk pendaftar sebelum akhir Maret 2025 akan mendapatkan diskon $100. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow seluruh sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Perona yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Doa kami biar Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada. Dan Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara. Minggu depan tetap ada ibadah di tempat ini, kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Baik, saya akan tambahkan beberapa pengumuman penekanan untuk BSD Holy Land. Ini sampai akhir Maret ini adalah diskon terakhir untuk $100. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil bagian dalam perjalanan ini dihimbau supaya mendaftar secepatnya sampai maksimal akhir Maret kalau ingin mendapatkan diskon $100. Dan yang kedua, bagi pendaftaran yang setelah Maret, kalau tadinya uang pendaftarannya hanya $500, tetapi nanti setelah April itu minimal uang pendaftarannya $1.000. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik biar kita bisa bersama-sama berangkat ke sana. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami, bahkan Tuhan sudah menuntun kami untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Dan kami bersyukur kami boleh menerima berkat yang luar biasa melalui firman-Mu. Bila firman Tuhan itu akan menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Verona Tuhan yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Tuhan akan berkati, bahkan Tuhan akan pakai hamba-Mu dimanapun hamba berada, memberkati anak, istri, memberkati jemaat yang digembalakan, memberkati pelayanan dimanapun hamba-Mu berada, biar Tuhan akan pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Dan kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir, Engkau melihat apa menjadi kebutuhan setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan, dan Tuhan sudah berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Bahkan yang mungkin usaha dan pekerjaan yang mengalami kesulitan, Tuhan akan bukakan jalan. Dan kami percaya setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena kami terlampau yakin percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang pegang kendali atas hidup kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sesuai dengan janji firman Tuhan, kami akan naik bukan turun, kami akan menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang kami kerjakan lakukan Tuhan akan membuat berhasil. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan berkati mereka satu persatu. Biarlah berkat dari Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami, karena kami terlampau yakin dan percaya sesuai dengan janji firman Tuhan. Setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membuat suatu perbedaan dengan orang-orang yang tidak melayani Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi yang dikasih dan disukai oleh Tuhan, dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami terlampau yakin dan percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan juga yang memberkati setiap persembahan kami yang sudah kami persembahkan bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang menabur dengan sukacita dengan Tuhan, dan kami juga percaya
Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit setiap orang yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan yang akan menyertai kami dan pimpin kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Baik jauh maupun dekat, menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum, Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan akan pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal.